Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Anugrah dari jurusan D4 Fisioterapi. Saya dari kelompok 10 Patomuskulo. Saya ini kebagian di materi artro artrogiposis. Artrogriposis terdiri dari kata artro sendi dan grip atau melengkung. Secara harfiah berarti sendi yang menekuk atau fleksi atau menyiratkan sendi dalam posisi menekuk yang menetap. Nah, itu kan dari penjelasannya. Ini ada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama itu ada amiplasia atau artrogriposis klasik. Pada kasus amioplasia, satu dari setiap 10.000 kelahiran hidup. Amioplasia dicirikan dengan posisi simetris dari ekstremitas dengan equinovarus berat kaki dan ekstensi siku. Ketiadaan jaringan otot yang diganti jaringan fibrotik midfacial, hemangioma, dan tingkat kecerdasan yang normal ternyata memiliki respon yang baik jika dilakukan terapi fisik lebih awal. Untuk yang jenis yang kedua itu ada artrogriposis distal. Pada semua distal artrogriposis terlihat ada kelainan pada lengan dan tungkai, kadang-kadang proksimal sendi dan beberapa variasi. Untuk penyebabnya ini artrogriposis biasanya disebabkan oleh penurunan gerakan janin di dalam rahim. Janin membutuhkan gerakan di tungkai untuk mengembangkan otot dan sendi. Jika sendi tidak bergerak, jaringan ikat ekstra berkembang di sekitar sendi dan memperbaikinya di tempat. Untuk gejala yang pertama ini, gejalanya ini ada posisi pergelangan tangan atau kaki bengkok. Untuk yang kedua, sendi di kaki dan lengan mungkin tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk yang ketiga itu otot-otot di kaki dan lengan tipis dan lemah atau bahkan tidak ada. Untuk yang terakhir, pinggul mungkin terlepas. Diagnosisnya evaluasi klinis. Evaluasi berguna untuk membedakan berbagai jenis artrogriposis dan menegakkan diagnosa yang akurat. Pemeriksaan harus mencakup evaluasi yang lengkap dan deskripsi posisi saat tidak bergerak, ekstremitas dan sendi yang terlibat dalam kontraktur serta range of motion. Apakah kontraktur dalam posisi fleksi atau ekstensi jumlah otot dan jaringan ikat pada ekstremitas. Untuk pengobatannya itu metodenya ada yang beberapa peneliti merekomendasikan penanganan dengan metode tanpa pembedahan dengan metode Ponseti atau modified Ponseti. Pada artrogriposis mulai dengan standar pengegipan Ponseti sering dilakukan 9-15 kali gips. Protokol penanganan AMC Clubfoot adalah semua
pasien langsung dilakukan manipulasi dan gips serial dengan metode Ponseti sampai didapatkan abduksi 60 derajat dan ankle dalam dorsifleksi 0 derajat atau plantigrade. Setelah itu dilakukan tindakan ATL apabila didapatkan kontraktur ekstensi lutut sehingga lutut tidak bisa fleksi 90%, maka pengegipan dilakukan dengan posisi lutut difleksi semaksimal yang bisa dilakukan sambil manipulasi setiap minggunya bersamaan dengan clubfoot sampai didapatkan fleksi lutut minimal 90%. Jika belum didapatkan posisi ankle plantigrade dilakukan manipulasi sampai 11 sampai 13 kali dan setelah itu baru dilakukan tindakan. Baik, mungkin dari saya itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.